Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Amanda, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten, jurusan Dharma Carya, Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dijelaskan terdapat pada kelas 8 SMP semester 1. Adapun KD yang diambil yaitu memahami pengetahuan tentang masa pembabaran Dharma, yang dimana materi yang dijelaskan dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama, bersyukur atas kesempatan dapat belajar untuk mengenal masa pembabaran Dharma. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua dalam mempelajari cara masa pembabaran Dharma. Yang ketiga, mempraktekkan ajaran pada masa pembabaran Dharma. Dan yang keempat, berinteraksi dengan orang tua di rumah untuk belajar menyanyikan lagu dan tugas-tugas yang telah dipelajari di sekolah. Di sini kita akan membahas dari tahun pertama atau 588 sebelum Masehi, yang dimana pada musim hujan Buddha berdiam di Taman Rusa Isipatana dekat Varanasi atau Benares. Peristiwa yang terjadi pada tahun pertama adalah yaitu Buddha membabarkan khotbah pertama yang sering disebut dengan Dharma Cakkappawatana Sutta, Anatta Lakkhana Sutta, dan Aditta Pariyaya Sutta. Dari ketiga sutta tersebut dapat dijelaskan yang pertama yaitu Dharma Cakkappawatana Sutta, yang dimana khotbah mengenai pemutaran roda Dhamma, atau sebuah sutta berisi khotbah pertama yang dibabarkan oleh Buddha Gotama setelah mencapai pencerahan sempurna kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana pada hari purnama bulan Asala. Kelima petapa tersebut adalah Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji, yang kemudian dikenal sebagai 5 siswa pertama Buddha. Yang kedua yaitu Anatta Lakkhana Sutta, merupakan khotbah kedua yang dibabarkan oleh Buddha Gotama. Anatta Lakkhana Sutta membahas tentang konsep anatta. Dalam bahasa Indonesia, a berarti tidak dan atta berarti aku. Anatta berarti tanpa aku atau bukan diri. Kita banyak mengenal anatta pada saat mempelajari tentang cilakana atau 3 corak umum kehidupan yang terdiri dari anicca, dukkha, dan anatta. Dari ketiga corak umum tersebut, anatta adalah yang paling sulit dipahami, paling abstrak, dan saat pertama kali dipelajari oleh umat awam pada umumnya. Konsep anatta tidak semudah anicca atau tidak kekal, dan dukkha atau tidak memuaskan, yang dapat dipahami dengan memberi contoh fisik dari apa yang terjadi di sekitar kita. Yang terakhir yaitu Sutta Aditta Pariyaya, yang dimana merupakan khotbah tentang kebakaran yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada 1000 orang biku bertempat di Gaya Sisa. Adapun khotbah yang dijelaskan oleh Sang Buddha yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mata terbakar. Yang kedua,
bentuk atau wujud terbakar. Yang ketiga, kesadaran melihat terbakar. Yang keempat, kontak mata terbakar. Demikian juga apapun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak ditimbulkan oleh kontak mata bersama syarat-syaratnya juga terbakar. Terdapat dalam Samyutta Nikaya 35 halaman 28. Yang kedua yaitu Buddha menerima kelima petapa atau Pancawiggiya Bhikkhu sebagai siswanya. Yang dimana tadi di atas sudah dijelaskan, siswa yang bernama Kundanya, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Yang ketiga yaitu Buddha mendirikan Sangha Bhikkhu dan lengkapnya 3 permata atau perlindungan atau Tisarana yang disebut Buddha, Dhamma, dan Sangha. Adapun peristiwa lain yang juga terjadi di tahun pertama Buddha membabarkan Dhamma pada tahun 588 sebelum Masehi. Buddha menerima Yasa dan 54 temannya sebagai siswanya. Buddha memerintahkan kepada para Dharmaduta untuk menyebarkan Dharma. Buddha menerima 37 pangeran yang dikenal sebagai Badaweggya di hutan Kapasika sebagai siswa. Lalu Buddha menerima ketiga Kasapa bersaudara beserta 1000 orang pengikut mereka. Untuk penjelasan selanjutnya tentang pembabaran Dharma oleh Sang Buddha pada tahun kedua sampai dengan tahun keempat, tepatnya pada tahun 587 sampai dengan 585 sebelum Masehi. Pada musim hujan, Buddha berdiam di wihara hutan bambu atau Wilowanarama di dekat Rajagaha Magadha. Peristiwa yang terjadi pada tahun kedua sampai dengan tahun keempat ini adalah yang pertama, yaitu Buddha memenuhi janji kepada Raja Bimbisara, yang dimana hal tersebut terjadi ketika Sang Buddha meninggalkan kehidupan duniawi. Pada saat itu Raja Bimbisara meminta Sang Buddha ketika setelah mencapai penerangan sempurna datang kembali ke tempatnya untuk membabarkan Dharma kepada Raja Bimbisara. Yang kedua, Buddha menerima wihara Wilowana sebagai pemberian dana, yang dimana wihara tersebut pemberian dari Raja Bimbisara. Yang ketiga, Buddha mengajarkan nasihat menuju pembebasan atau Owada Patimokkha. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang Owada Patimokkha, yang dimana merupakan tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan berbuat baik untuk membersihkan hati dan pikiran atau batin di dalam diri kita sendiri. Yang keempat, Buddha menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama, yang dimana Sariputta dan Moggallana merupakan murid Sang Buddha yang memiliki kemampuan tersakti dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Kemampuan yang dimiliki termasuk kemampuan membaca pikiran, guna mengetahui kebohongan dari kebenaran, keluar dari tubuh fisiknya, dan
mengunjungi berbagai alam keberadaan, berbicara dengan para arwah dan dewa-dewa. Ia juga dapat melakukan hal-hal seperti berjalan menembus tembok, berjalan di atas air, terbang di udara, dan bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Berbagai sutta dalam Tipitaka menunjukkan bahwa Moggallana berbicara dengan arwah orang yang telah meninggal, guna menjelaskan kepada mereka keadaan mengerikan yang mereka alami dan memberikan pengertian akan kesusahan mereka sendiri, sehingga mereka dapat terbebaskan atau menerima hal tersebut. Sariputta dan Moggallana juga dapat menggunakan kemampuan membaca pikiran guna memberikan pendapat yang baik dan sesuai kepada murid-muridnya, sehingga mereka meraih hasil dengan segera. Yang kelima, Buddha mengunjungi Kapilawatu dan mempertunjukkan mukjizat atau Yamaka Patiharya, yang dimana pada saat itu ketika Sang Buddha terbang di antara rakyat Kapilawatu dengan mengeluarkan kemampuan terbang di udara, sehingga rakyat Kapilawatu sadar dari pemikiran yang tidak baik tentang Sang Buddha itu sendiri. Adapun peristiwa yang juga terjadi di tahun kedua sampai dengan tahun keempat, pada tahun 587 sampai dengan 585 sebelum Masehi. Yang pertama, Buddha menasbihkan Pangeran Rahula dan Pangeran Ananda, yang dimana Pangeran Rahula anak dari Sang Buddha itu sendiri, sedangkan Pangeran Ananda merupakan sepupu dari Sang Buddha. Yang kedua, Raja Suddhodana, Ratu Mahapajapati Gautami, serta Yasodhara mencapai kesucian setelah menerima khotbah Buddha. Di sini Raja Suddhodana merupakan ayahanda dari Sang Buddha, sedangkan Ratu Mahapajapati Gautami merupakan ibu tiri sekaligus adik kandung dari Ratu Mahamaya yang merawat Sang Buddha waktu kecil ketika ibu kandung Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya, meninggal dunia. Serta Yasodhara merupakan mantan istri dari Sang Buddha itu sendiri. Yang ketiga, Buddha juga menasbihkan keenam pangeran Sakya, yaitu Ananda, Anuruddha, Badia, Bagu, Dewadatta, dan Kimbila. Yang keempat, Anathapindika mempersembahkan dana berupa wihara Jetavana di kota Savatthi, Kosala kepada Sang Buddha. Yang kelima, Buddha bertemu dengan Raja Pasenadi dari Kosala. Pada saat itu, Sang Buddha pun membabarkan Dharma kepada Raja Pasenadi mengenai 4 hal keduniawian, yang dimana tidak boleh dianggap remeh dan hina sebagai mudah, tidak boleh dianggap remeh dan hina sebagai mudah. Api tidak boleh dianggap remeh dan hina sebagai mudah. Dan seseorang biku tidak boleh dianggap remeh dan hina sebagai mudah. Sang Buddha kemudian memberikan alasan-alasan kepada Raja Pasenadi tentang hal-hal yang tidak dapat dianggap remeh, dan menjelaskan bahwa Raja Pasenadi mengerti dan memahami. Karena memahami dan memahami, Raja pun menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan yang keenam, Buddha
mendamaikan sengketa antara suku Sakya dan Kulya dan membabarkan Mahasamaya Sutta, yang dimana pada saat itu ketika Sang Buddha sedang berdiam di antara suku Sakya, beliau membebaskan antara dua sanak keluarganya, yaitu suku Sakya dan suku Kulya. Cerita ini dimulai ketika suku Kulya dan suku Sakya memperebutkan air sungai Rohini yang digunakan untuk mengiringi ladang-ladang mereka. Air sungai ini dibendung dalam sebuah bendungan atau waduk yang dibangun di antara kedua kota, yaitu kota Kapilawatu dan kota Kulya. Sekian video pembelajaran kali ini tentang masa pembabaran Dharma kelas 8 SMP semester 1. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Sekeutuh. Namo Buddhaya.